Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ya teman-teman, saya kali ini akan membahas tentang kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika, California. Teman-teman, menurut kabar yang beredar, katanya ada 10.000 bangunan dan 2.000 rumah yang terbakar habis oleh ganasnya api yang tercampur dengan angin. Nah teman-teman, di sini saya akan mengaitkan oleh komentatornya para netizen ya. Para netizen ini kalau komentar ya kadang aneh-aneh, kadang ya pas, kadang nyeleneh, ya gitulah. Netizen Konoha teman-teman, nggak kaget saya. Oke teman-teman, yang pertama katanya kebakaran ini akibat dari Presiden Donald Trump bilang Timur Tengah akan saya jadikan neraka. Katanya begitu, kalau tidak membebaskan sandera dari pasukan IDF Israel yang disandera oleh Hamas. Tapi kenyataannya teman-teman, malah yang jadi neraka ini negaranya. Kok kebalik ini, lucu ya, lucu sekali. Katanya nanti kalau jadi sandera itu kalau nggak dikembalikan akan jadi neraka Timur Tengah. Ngomongnya gitu kok, penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Presiden Donald Trump ini mungkin harus banyak belajar dari kisah-kisah dulu. Makanya ya, kalau ada kisah-kisah Islam itu jangan dituduh dongeng. Kisah dulu itu beneran ada. Kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Fir'aun, kaum Jahiliyah itu sudah ada contohnya. Teman-teman yang baik hati, tolong itu jadikan muhasabah diri, pembelajaran diri, bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Presiden Donald Trump arogan bilang akan jadi neraka, Gusti Allah itu lebih bisa arogan lagi. Tapi untungnya Gusti Allah ku tiangi saya, orangnya baik, bukan orang ya, Tuhannya baik, Tuhan yang baik. Kalau arogan sudah habis Israel sama Amerika itu. Tapi ya gitu, juga ada yang membela Amerika. Katanya mabuk agama, katanya gini-gini. Kalau memang azab, kenapa Israel itu nggak dihancurkan? Oke, saya jawab ya. Kenapa Israel nggak dihancurkan? Karena kalau dihancurkan, sesuai sabda Nabi ya, Dajalnya nanti itu nggak punya pasukan, Mas Bro, nggak punya pasukan. Lah kalau hancur, kaum Yahudinya nggak jadi pasukannya Dajalan, berarti runtutannya kiamat itu nggak sesuai kalau gitu. Jadi begitu ya. Oke, jadi kembali lagi ke Presiden Donald Trump tadi yang mengancam akan membuat neraka, menyerahkan sandera ke IDF Israel. Tapi kebalikannya, ajaibnya itu minallah, kembali lagi ke Allah. Ini semua kehendak Allah yang tidak bisa dipikir dengan logika kita, di luar nalar ya, di luar nurul. Kalau Indonesia ngomong di luar nurul. Kok iso negara secanggih itu sampai saat ini belum bisa memadamkan apinya? Apakah ini sebuah kebetulan, ataukah ini sebuah kecelakaan lah, atau sebuah peringatan? Jangan lupa teman-temanku yang muslim dan non-muslim, angin, api, air, petir, tanah, itu semua milik Allah. Jika Allah mengendaki, ikut tinggal bilang kun, jadi. Nggak ada yang sulit bagi Allah itu. Misal saya beri kesempatan Allah jadi kun, jadi dokter, proses dulu, TK, SD, SMP, SMA, kuliah dokter, terus lanjut kemudian dokter, itu berapa tahun, kan lama prosesnya. Tapi ketika Allah bilang kun, jadi, langsung jadi. Nggak perlu waktu lama, nggak perlu proses lama. Jangan lupa di Gaza itu banyak doa anak dan doa orang yang teraniaya. Masih ingat kan doanya orang teraniaya itu bagaimana? Mustajabah, tidak ada halangan, tidak ada hijab dengan Allah, langsung dikabulkan. Nggak peduli agamamu itu apa, ketika orang dizolimi, doamu akan makbul, langsung dijabah oleh Allah. Nah, itu tadi teman-temannya. Kalau kisahnya Presiden Trump ini ingin menjadikan Timur Tengah menjadi neraka, malah sebaliknya dibuat neraka sendiri di negaranya. Tapi dulu itu ada kisah ya, namanya siapa ya? Sebentar saya cek dulu. Oke teman-teman, nama dulu itu yang pernah gini itu namanya Sayyid bin Ad, 300 tahun membangun surga di dunia. Jadi dia itu pengen membuat surga yang ada di akhirat dibawa ke dunia. Pembikinnya 300 tahun. Tapi apa teman-teman? Minallah ya, kembalikan lagi ke Allah. Ya kayak gitu lagi, di prank kali Gusti Allah gitu ya.
enak-enak buat, pas sudah buat lah kok hancur. Hancurnya kenapa? Dihancurkan mudah dengan 2 orang anak yatim kalau nggak salah ya. 2 anak yatim ini cuman punya kalung perak atau emas gitu, diambil oleh pasukannya. Dan ketika diambil itu, 2 anak ini berdoa, ya Allah hancurkanlah kerajaan itu. Langsung teman-teman, doanya orang terzalim langsung dijabah, hancur seketika. Itulah teman-teman, mengapa ini kita tidak boleh sombong. Janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Itu ayatnya ada. Berjalan dengan sombong aja nggak boleh, apalagi ngomong. Ngomong-ngomong ingin menghancurkan. Lagi pula yang dihancurkan apa? Baitul Maqdis, lak tambah ngawur. Kiblat pertamanya umat Islam mau dihancurkan, akan dibuat neraka. Yo diwalik kali Gusti Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Nggak ada. Itu coba tuh lihat api sekarang sampai sekarang katanya mengarah ke timur. Ditambah lagi ada angin tornado. Itu semua kehendak Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah itu. Kun fayakun. Jadi jika Allah menghendaki, tinggal bilang jadi. Jadi Presiden Donald Trump dengan Sayyid bin Ad ini cuman beda rupa, tapi sifatnya sama. Sifat sombong, sikap apa? Takabur. Nggak boleh gitu. Ya semoga saja ini pembelajaran lah. Tapi yang jelas itu di sana juga ada banyak sekali keajaiban yang terjadi itu. Dalam kisah ini apakah suatu kebetulan? Ini mungkin jadi hikmah bagi kita yang kaum muslimin. Semoga dengan hikmah ini kita tidak berlaku lagi menjadi orang yang sombong, arogan, angkuh, takabur ya. Karena sombong itu milik Allah. Yang berhak sombong itu cuman Allah. Nggak boleh yang lain, malaikat, iblis, manusia nggak boleh sombong. Apa yang disombongkan? Semua cuma diberi tangan, diberi nyawa, diberi nafas. Kalau Allah tinggal nyabut gampang, cabut aja, klek. Nggak peduli statusmu itu apa, raja kayak ya, pengen membangun surga di dunia saja 300 tahun dihancurkan dalam sekejap. Itu bedanya Trump sama Sayyid bin Ad. Kalau Trump ingin membuat neraka di negaranya orang, tapi malah dibuat neraka di negara sendiri. Tapi kalau Sayyid bin Ad ini ingin mengambil surga di akhirat, dipindah ke dunia. Yaitu tadi, dengan kesombongannya dia mungkin bisa dengan tangannya. Kalau dia mungkin kuasa atas negaranya ya, tapi jangan lupa Allah itu lebih berkuasa lagi atas kehendaknya. Tentara Allah itu banyak, angin, api, air, tanah, dibuat gempa. Katanya ada gempa juga di California itu. Tapi tadi teman-teman, semoga dengan berita ini membuat kita semakin bermusahabah diri, introspeksi dirilah, bermusahabah dirilah. Oke teman-teman, cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.